Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Milenium dari PIAUD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan makanan yang dapat menutrisi otak. Untuk bahan makanan yang pertama ada wortel. Nah, wortel ini sudah kondang disebut sebagai sayuran penjaga kesehatan mata. Kandungan beta-karoten, vitamin B6 dan C, kalsium, kalium, fosfor, dan serat yang terdapat dalam wortel akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Nah, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata kita. Wortel juga berguna melepaskan radikal bebas yang berada dalam tubuh kita. Tidak hanya wortel, sayuran hijau seperti bayam. Nah, sayuran hijau seperti bayam ini bukan hanya baik dikonsumsi untuk menambah energi. Bayam juga mengandung banyak zeaxanthin dan lutein. Di dalam bayam juga terkandung vitamin B6, C, dan K, asam folat, zat besi, kalsium, sulfur, dan klorofil. Vitamin C yang berguna mencegah penyakit glaukoma. Dengan mengkonsumsi bayam dan wortel, otak yang ternutrisi ialah bagian otak lobus occipital, yaitu bagian belakang, akan ternutrisi karena ia mengendalikan fungsi penglihatan. Nah, tidak hanya itu, karena penglihatan bersangkut pautan dengan mata, jadi ketika mengkonsumsi wortel dan bayam, maka bisa juga memberikan pengaruh terhadap bagian batang otak brainstem. Karena batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Dan batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, keseimbangan. Jadi, jika seringkali kita mengkonsumsi wortel dan bayam, maka wortel dapat menyehatkan mata dan penglihatan kita. Manfaat yang didapat dari mengkonsumsi wortel adalah seperti meningkatkan kesehatan mata. Wortel adalah sumber beta-karoten yang baik di dalam tubuh. Beta-karoten akan diolah menjadi vitamin A, baik untuk kesehatan mata dan kulit. Nah, vitamin ini mampu melindungi mata dari beragam gangguan seperti degenerasi makula, katarak, glaukoma, dan seroftalmia. Wortel juga mengandung lutein dan zeaxanthin, yakni antioksidan alami yang bisa melindungi retina dan lensa mata. Sedangkan manfaat bayam juga sama dengan wortel. Adapun manfaatnya yaitu bayam dapat meningkatkan kesehatan mata. Bayam mengandung lutein dan zeaxanthin dalam jumlah yang sangat besar. Senyawa tumbuhan ini juga dapat ditemukan di mata, di mana mereka bertanggung jawab untuk melindungi dari kerusakan akibat sinar ultraviolet. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lutein dan zeaxanthin konsentrasi tinggi dapat mengurangi resiko penyakit mata kronis. Nah, dari sebuah studi tahun 2006 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi kandungan tinggi lutein dan zeaxanthin dari campuran buah-buahan dan sayuran dalam makanan, mereka cenderung tidak mengembangkan katarak. Hal ini menyebabkan lensa mata menjadi keruh dan kuning seiring bertambahnya usia. Nah, yang ketiga ada tomat. Tomat kaya akan vitamin A, C, dan lisofen. Ketiga jenis nutrisi tersebut sangat penting untuk menjaga kesehatan mata kita. Tomat bisa dikonsumsi langsung maupun dibuat jus agar terasa lebih nikmat. Maka, bagian besar yang ternutrisi dari mengkonsumsi tomat ialah lobus frontal, bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian.
Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Tidak hanya lobus frontal saja, tetapi lobus temporal samping juga ternutrisi karena yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Namun, ada pun manfaat yang didapat jika mengkonsumsi tomat, yaitu seperti untuk A. Meningkatkan memori otak. Tomat mengandung beberapa senyawa lainnya yang bisa melindungi kesehatan dan juga fungsi otak. Sebuah penelitian memperlihatkan jika kolin yang terkandung di dalam tomat bisa meningkatkan ingatan jangka pendek, membantu dalam proses belajar dan juga mengatur tidur lebih baik. Sedangkan asam alfa lipoik dalam tomat bisa menjaga jaringan otak, bahkan bisa menunda terjadinya gangguan pada otak manusia. Nah, yang ke B ada mengatur zat kimia otak. Manfaat vitamin C dalam tomat juga sering disebut dengan ascorbat. Dalam tubuh, ascorbat merupakan antioksidan kuat dan tertinggi yang paling banyak ditemukan di otak dan juga jaringan neuroendokrin. Ascorbat dalam tomat ini nantinya akan digunakan untuk mengatur lebih dari selusin neurokimia berbeda dalam otak sehingga bisa menurunkan resiko stroke. Nah, yang ke C ada daya ingat. Tomat juga mengandung vitamin B6 yang sangat baik untuk memproduksi hemoglobin sehingga bisa mengatasi anemia dan kadar oksigen rendah dalam tubuh penyebab sesak nafas. Tidak hanya itu, vitamin B6 dalam tomat ini juga sangat baik untuk mengatasi depresi dan kehilangan ingatan, sekaligus meningkatkan daya ingat agar lebih tajam. Nah, yang keempat ada brokoli. Brokoli adalah salah satu sayuran yang baik untuk menjaga dan merawat kesehatan mata. Nah, brokoli mengandung nutrisi zeaxanthin dan lutein yang fungsinya adalah melindungi mata dari pancaran sinar UV. Risiko terkena katarak juga bisa dikurangi dengan mengkonsumsi brokoli. Nah, kandungan vitamin K dan kolin pada brokoli berperan penting untuk meningkatkan daya ingat dan memori, sehingga hal ini dapat menjaga otak agar tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, mengonsumsi brokoli secara rutin dan teratur juga dapat membantu mencegah penyakit Alzheimer. Nah, jadi dari kedua penjelasan di atas maka dari mengkonsumsi brokoli maka yang lebih ternutrisi ialah otak besar, bagian lobus frontal yaitu bagian depan, yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Nah, lobus temporal samping juga ternutrisi karena mengendalikan indera, pendengaran, ingatan, dan emosi. Dan yang terakhir ada lobus occipital belakang akan ternutrisi karena ia yang mengendalikan fungsi penglihatan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang bahan makanan dan makanan yang bernutrisi bagi otak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, yeah, made that money on a Monday, yeah.